Halo guys, oke, jadi teman-teman semua ya yang barusan join ya, welcome. Dan kita bakal ngebahas salah satu saham yang udah lama suspend dan udah mau potensi kena delisting juga sih ya. Udah muncul dari bursa FPR langsung ya tahun 2024 lalu sih. Nah, saham ini sebenarnya kalau kita mau ngomong ya di Bincang Saham 104 ini ya, ini kayak lebih ke sharing aja sih ya, sharing pengalaman gua, gimana cara gua bisa melewati saham ini ya. Boleh dibilang ini salah satu saham yang boleh kita ngomong ya, itu seksi banget ya, valuasi murah, utangnya boleh dibilang nggak banyak banget, terus PBV-nya juga kecil ya, ya valuasi lah itu ya. Dan juga asetnya gede ya, which is itu multi bagger banget sih menurut gue sih, value investing banget ya. Dari masanya itu juga heboh banget ya, sampai ya you know lah ya, sana sini ngepom-pom dan sebagainya. Oke, nah gue bakal bahas itu. Sebelumnya jangan lupa untuk selalu disclaimer on ya. Ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke guys, ingat sekali lagi ya, ini gue coba sharing sih di kali ini sih ya. Nah, saham yang mau gue bahas tuh adalah saham SIDA. Kalian harusnya udah ngerti deh, saham DA. Ini gue bakal buka dulu RTI gue soal masalah DA ini. Nah, awal mulanya gimana sih gue bisa ketemu saham DA ini ya? Sebelum nanti gue kasih tahu kalian apa yang bisa gue lihat di laporan keuangannya sehingga gue nggak jadi beli ya. Masih ingat gak guys, zaman-zaman kita PSBB dulu ya. PSBB itu kan boleh dibilang kan bulan April diberlakunya itu ya. April terus Mei, masuk Mei udah mulai ketat banget ya. Itu gue masih ingat April sama Mei lah. Nah, namun sebelum itu kita lihat dulu, DA itu sama apa sih? Restoran ya. Dulu kalau kita zaman-zamannya gue masih di Medan ya. Dulu gue paling ingat kalau tiap kali habis pulang kuliah, kayak kuliah di Malaysia, gue balik ke Indonesia, kita tiap pagi makannya di mana? Di Cambridge ya. Atas itu ada DA King, itu dulu banget tuh, udah lama banget itu ya. Kayak udah puluhan tahun yang lalu deh itu. Nah, tapi sebelum itu juga sih dulu orang tua suka bawa ke sana makan juga. Sering lah, karena dulu DA King itu enak banget sih, jujur aja sih ya. Dan juga fair ya harganya dan sebagainya lah. Itu benar-benar primadonanya lah pada masa itu ya. Dan dari sana gua ngerasa pas gua turun di bursa saham ini, wah ini kayak keren banget nih. Kan kita tahu itu DA King lah, brandnya kuat dan sebagainya. Ya udah, ownernya siapa? Nah, ownernya itu adalah Pak Ite Batiar ya. Kalian harusnya udah tahu deh beliau itu ya. Beliau juga punya satu saham lagi namanya Limas Indonesia. Itu gua nggak tahu tuh sama apa, teknologi ya itu satu dulu. Nah, jadi kayak gini ceritanya. Pas zaman-zaman pandemi, gue kan masuk saham itu sekitar 2020 bulan 8 itu. Aku baru masuk itu pertama kali kan, dulu banget tuh. Ketemu lah, udah belajar value investing semua kan. Jadi kita udah ngerti cara gimana value investing. Wah, menggebu-gebu lah jiwa ini kan, nampak. Ih, ada DA ini. Wah, kita cari. Pas itu sahamnya itu harganya di 200-an itu, aku masih inget tuh. Masih di 200-an. Per hari ini kena suspend itu udah 176. Ya, tanggal 25 bulan 6 tahun 2025. Saham ini udah nggak pernah aktif lagi melaporkan laporan keuangannya ya. Terakhir kali dia melaporkan laporan keuangan yaitu 2020 kuartal 3. Ini gue bakal bilang sama kalian nanti ya, oke. Gue kasih data dulu ke kalian ini ya. Dan tatonya ini udah banyak banget dan sangat, wah, ngeri sih sebenarnya ya. Dan udah oh sorry. Dan sudah apalah ya, suspend lah. Mungkin teman-teman yang udah berada di dalam, yang duitnya udah diikhlaskan ya udahlah ya, mau gimana lagi, hikmahnya aja ya. Nah, terus pas pandemi, kayak gue bilang, kita PSBB. Nah, PSBB itu kan kita udah masuk nih. Otomatis secara logika ya, lu bisnis gak bisa jalan dong. Masih ingat gak dulu? Mall aja juga ditutup semua, gerai-gerai retail semua ditutup semua gitu loh. Terus masuk PPKM 1, 2 ya kan, level 1, level 2 itu juga yang gue tahu tuh restoran belum buka semua. Dulu itu yang gue masih ingat tuh pokoknya cuma supermarket yang boleh. Supermarket yang boleh. Pas PPKM barulah mulai kayak toko roti, tapi pun dibatasin orangnya. Gitu. Tapi mall tetap masih gelap gulita. Gue tuh dulu ya pas zaman-zaman Covid itu ya. Pas PPKM itu ya, udah mulai PPKM ya. Di mall Lipo Mall Puri itu masih gelap gulita semua. Yang buka cuma paling toko roti bawah franchise sama si siapa? Si Food Hall lah dulu itu loh, Food Hall. Paling cuma kesana doang gitu, masih gelap gulita semua tuh. Jadi gue tuh udah ngalamin semua dari mulai toko di mana-mana tutup, mall gelap gulita sampai udah terang lagi. Kita tuh udah alamin semuanya itu, udah tiap hari lah, soal tiap minggu kesana soal kamu beli barang gitu. Nah, logikanya adalah retail seperti DA ini kan harusnya nggak bisa buka sih, gitu loh. Tuh, dari yang ada pasti rugi. Di benak kita apa? Rugi. Dia asli berhutang pasti untuk menutupi kerugian dia. Ya, apalagi karyawan-karyawan pada pasti dicutikan gitu, sampai lift atau gimana gitu. Itu nggak bisa masuk kan, gitu. Ya logika aja lah, kita main logika aja guys ya. Nah,
Jadi suatu ketika gue itu, ya temen gue tuh jujur ya, gue tuh value investing gue belajar sendiri semua. Guru gue itu adalah buku gue sih, sebagai buku sih. Makanya kenapa gue bilang sama kalian baca buku ya, karena gue nggak bisa, jujur gue di posisi gue ini, mungkin teman-teman ada di posisi gue juga. Gue tuh nggak bisa nanya siapa-siapa. Kiri kanan gue, pojok sana pojok sini, semua trader semua sama pemain, which is nggak cocok sama aku gitu loh, nggak cocok sama gue lah ya. Profesi kan beda profesi, gue value investing, mereka itu main yang cepet gitu loh ya. Jadi beda lah ya, beda psikologi sama beda tujuan juga. Nah jadi pas gue ada satu teman gue juga ya, gue tuh galau banget mau beli saham ini, jujur sebenarnya sih. Laporan keuangannya kayaknya ciamik juga meskipun rugi, tapi oke gitu kan. Kita baca lagi, murah nih kan. Hitung valuasinya dia bisa sampai 700 ke 1000 gitu kan. Keren banget nih, gue udah kan multi bagger nih kalau nanti udah selesai semua nih kan. Apalagi ducking, apalagi pasti ngerti lah ya. Kayak gitulah rasanya kan. Terus zaman-zaman dulu ada ya you know lah ya, banyak influencer atau oknum-oknum itu, mereka itu yang berbalut value investing dan sebagainya, asik ngomong ini saham bagus dan sebagainya. Gimana, dan dulu kita masih pemula ya, gue masih awal itu, psikologis gue ini kan masih belum terbentuk banget ya, jadi telinga juga gampang ringan gitu. Dan ya meskipun cara kita udah bener, tapi ya ujian kita selanjutnya ada ini sih sebenarnya sih. Makanya gue bilang sama kalian kan, yang nggak bisa gue ajarin adalah jam terbang juga gitu loh ya, proaktif, jam terbang sama keputusan. Jadi gue tuh udah mengambil banyak keputusan gila. Terus pengalaman gue makin lama makin meningkat karena gue experience itu semua sendiri. Dan gue juga proaktif tiap hari itu, gue pokoknya lasak banget. Gue tuh lasak lah ya, lasak itu berarti itu bahasa Medan sih. Kayak pecicilan lah. Ya pecicilan itu nggak bisa diem lah ya. Cari tahu gitu semua sih. Nah sampai suatu ketika gue nampak teman gue, kita ngomong nih soal ini. Kalau dia beli Ranch, tapi dia udah multi bagger tuh. Waktu itu dibeli sama Blibli itu, gue masih ingat itu. Ranch yang diakuisisi. Nah dia nih mau ambil ducking juga. Dia nanya gue, Drew ini menurut gimana? Gue bilang sih oke sih menurut gue gitu kan. Ini gue juga mau masuk nih, gue bilang nih. Kayak gue mau all in banyak, mau lamsam nih, gue bilang. Yang bener lo, iya gue bilang lamsam lah. Ya kita kan value investing mah, lu selama udah analisa lu yakin ya sikat aja, gue bilang kayak gitu kan. Oke ya udah. Nah temen gue ini juga asik nanyakin gue mulu. Teman-teman gue yang lain juga nanyakin. Yang ada yang trader, ada yang ya investor juga, tapi dia tuh investor menengah doang sih ya. Jadi bener-bener yang pemikiran yang kayak gue tuh cuma gue sendiri, nggak ada lagi yang lain di circle gue gitu ya. Banyak kan juga nge-fearin gue terus sih, tebar fear aja gitu kan. Kayak gue itu merasa gue nggak ada teman lah intinya. Gue merasa gue nggak ada teman sih ya. Jadi gue sendiri semua belajar. Dan suatu ketika gue merasa ini gue bakal buka laporan keuangan buat kalian semua. Oke, nah gue masih inget itu di kuartal 3-nya SIDA itu ya. Kuartal 2 tuh gue udah mulai pantau, di kuartal 3-nya gue udah mulai melihat ya suatu kejanggalan sih sebenarnya sih. Nah kejanggalannya apa ini? Ini ya. Kalau kalian lihat, kalau value investing apa kayak gini, ini kan apalagi retail ya, apalagi pandemi ya, kita bisa memanfaatkan momentum gitu loh, membeli saham ini gitu dulu. Karena ini bagus banget menurut gua gitu, dan kuat kan. Aset lancarnya berapa? Gila, 1,1 T gitu loh. Jangan utang dia kecil, 395 M gitu kan. Jadi which is gua merasa wow, ini mah nggak ada masalah gitu loh. Cash dia juga masih gede gitu loh. Cash dia gede, 400-an M dah. Utang pendek berapa? Utang pajak segini ya receh lah gitu loh. Nah utang Bank Jatuh Tempo loh waktu setahun 37 M doang, bandingi sama cash dia 481 M. Receh, sumpah receh cuy. Apalagi kita bisnisnya tuh luar biasa banget gitu. Nah ini dulu waktu itu gue masih belum ngerti lah GCG-an itu gimana lah gitu kan. Nah ini pelajaran gue ya, gue bilang sama kalian, ini gue bisa level up. Jadi gue tuh ngerti banget. Pak Lo itu asik ngomong soal masalah GCG, dan sekarang gue ngerti. Dan gue tuh gue sempat lupa juga sih. Gue baca buku The Intelligent Investor tuh udah di-mention soal masalah GCG juga sih. Jadi mungkin karena gue dulu itu masih pemula banget, gue terbawa nafsu juga ya, karena gue udah ngerti cara value investing gimana dan sebagainya kan. Jadi gue tuh sempat gelap mata juga sih ya. Jadi well, itu namanya pengalaman. Ingat, pengalaman gue bisa ngajarin, kalian harus alamin sendiri. Oke? Nah, yang bikin gue janggal itu adalah ini sih sebenarnya sih guys ya. Kita ke bagian asetnya dulu. Nah ini dia. Oke. Disinilah gua merasa gua tidak akan membeli sahamnya. Nanti gua bakal kasih kalian lihat cash flow juga. Nih, nampak.
Kita logika aja guys ya. Gue nanya kalian, zaman COVID PSBB, kalau kita logika ya, lu gerai retail, lu nggak bisa berbisnis, otomatis ngapain? Likuidasi aset. Kalau enggak, ngutang. Oh jelas dong ya kan. Contoh kayak tekstil yang udah pada bangkrut, yang udah pilot lah kita ngomong lah. Yang kemarin Sritex itu gara-gara utang ya. Terus sekarang PBRX yang masalah cash flow minus juga pasca COVID gitu. Pokoknya kita secara logika kok kita ngomongin ya masalah pandemi, PSBB dan sebagainya, pasti orang-orang pada utangnya bermasalah gitu. Tapi tidak dengan dia. Lihat ya. Kalian lihat dulu nih, lihat laporan keuangannya. Ini 30 September 2020 ya. Dia bisa menambah peralatan. Ini peralatan untuk apa dulu nih? Ini logika aja ya guys ya. Ini logika. Lu kalau gerai seperti itu peralatan bisa banyak, peralatan makan mungkin. Ya, peralatan makan, terus mungkin pen ya, apapun itulah. Coba kalian logika dulu dan mikir. Makanya gue bilang knowledge ini gue juga nggak bisa ngajarin kalian. Kalian harus proaktif nyari tahu sendiri semua ini. Kalian coba logika aja deh. Kalian punya restoran ya. Apa aja sih peralatan yang bakal kalian tambahin? Pertanyaannya adalah, zaman PSBB, mall ditutup, gerai semua tutup, nggak boleh beroperasi. Lu nambah peralatan buat apa? Itu dari sana gue udah, Oke. Gue untung gue belum masukin duit gue semua di sini, karena gue masih intuisi. Nah, masalah intuisi ini juga gue mesti bilang sama kalian ya. Ketika mindset kalian bener, maka intuisi kalian tuh bakal membantu kalian gitu loh. Tapi kalau misalnya mindset kalian salah, maka hal negatif ini bakal menguasai intuisi kalian. Jadi intuisi kalian ini nggak ada sama sekali gitu loh. Ngerti maksud gue ya? Jadi kalau gue ini kan orangnya tipe value investing, gue tuh udah ada mindset, gue udah pakem banget lah mindset gue ya. Gue tuh mau value investing, gue mau jadi kaya orang kaya dari value investing, mengikuti jejaknya Pak Lo Keng Hong dan jejak Pak Warren Buffett yang udah terbukti ada gitu. Gue tuh bener-bener tutup telinga. Gue ikutin bukunya Pak Warren Buffett juga ya, beli saham dan tutup telinga. Gue nggak dengerin siapa-siapa. Oke, jadi gue tuh belajar sendiri ini semua. Nah, ketika itu gue mikir juga, makanya apa ya? Ya, doesn't make sense gitu loh. Otak gue nggak nyampe juga. Yang kedua adalah ini, aset dalam penyelesaian luar biasa sekali. Maksud gue gini loh, dia masih ada penambahan. Siapa mau makan di sana? Pertanyaan itu kan. Itu pertanyaannya sih. Siapa mau makan di sana? Nggak ada kan? Gelap gulita gitu. Gitu. Nah, terus ada lagi nih. Apakah sampai di situ aja, Bang? Enggak sih. Gue bakal kasih kalian sesuatu lagi yang bakal bikin kalian geger. Yang gue aja sendiri sampai bingung. Makanya kenapa gue tuh tipe investor yang paling bener-bener fokusnya di bagian aset sama arus cash flow. Itu penting banget bagi gue. Nah ini dia guys. Oke. Ini dia guys. Nampak? Cash flow. Nah ini cash flow-nya. Oke. Logika aja guys. Ini oke lah, karena dia ditutup gak bisa beroperasi, cash flow minus ya. Oke. Ini normal nih, wajar. Tapi ini, dia masih bisa. Kalau kan harusnya positif minus. Positif itu berarti dia ada, maksudnya bisnis dia ada cash flow-nya lah, ada cash untuk mereka simpen lah. Negatif di sini berarti mereka ekspansi. Di sini negatifnya berarti pembayaran utang. Nah, pertanyaan yang terbesar gua adalah, luar biasa sekali mereka bisa bayar utang ya. Itu gua masih nggak. Ini kuartal 3 loh guys. Ini kuartal 3. Kalau lu kuartal 1 mungkin masih make sense lah. Kayak biar mereka itu kan nggak tahu ke depan gimana ini kan. Jadi biar make sense aja gitu loh. Tapi kuartal 3 itu September, dimana kita tuh lagi PSBB juga itu. Gue masih nggak nyampe di sini gue sebenarnya sih. Makanya kuartal 2 tuh gue nggak beli. Pas gue baca laporan keuangan ada yang aneh juga gitu. Jadi gue lebih mastiin lagi, gue baca cross check lagi sebelum gue masuk gitu. Nah, jadi gue baca lagi di sini. Lihat ya. Perolehan aset tetap. Berarti ini kan dia kan beli lagi sih. Acquisition of fixed asset. Berarti kan akuisisi dia.
dia ekspansi. Pertanyaan gue, ya again, itu gerai makanan gitu. Makanya gue bilang knowledge. Ini gue bisa ngajarin kalian. Logika guys ya, kita main logika aja gitu. Makanya gue bilang intuisi juga penting. Ingat, intinya kalau mindset kalian benar, intuisi kalian bakal mendukung kalian, dan intuisi itu bakal lebih besar daripada apa yang kalian pikirkan gitu loh. Jadi intuisi itu sebenarnya semua manusia punya intuisi, tapi intuisi mereka terkadang ditutup karena ya aura negatif itu udah menguasai semua gitu loh. Ya jadi itu psikologis juga sih. Jadi kalau investasi saham ini kita mesti psikologis juga guys ya. Oke, itu paling penting tuh, psikologis. Oke. Lanjut lagi, gue sharing buat kalian semua. Jadi dari ini aja gue udah doesn't make sense semua gitu loh. Nah, terus gue masih ingat pas malam-malam itu temen gue telepon gue, Bro, lu gimana? Lu masih beli nggak? Gue bilang, Cok, kayak gue udah nggak beli lagi lah, Cok. Lu coba lihat laporan keuangannya, gue bilang. Lu mau? Datang dia bilang apa? Ya paling trading aja lah. Ya silakan, gue bilang. Ya again sih, gue tuh nggak anti sama trader atau apa enggak. Itu profesi, gue hormatin profesi orang, karena gue juga punya teman-teman trader yang lain, mereka juga respect gue kok, dan gue respect mereka juga kok gitu loh. Cuma memang ada beberapa oknum atau orang-orang yang agak songong aja sih. Itu sih yang membuat citranya agak rusak sih gitu loh. Nah, jadi habis itu ya udah dibilang, gue bilang sama dia, gue nggak mau, gue bilang. Memang ini multi bagger nih, gue bilang nih, bisa multi bagger nih kalau udah lewat pas pandemi gini kan. Gue tuh galau banget sih, sumpah galau banget. Tapi gue ambil keputusan dengan bilang apa? Tidak beli. Dan setelah itu nggak lama berselang, suspend. Dia suspend itu sudah tahun, udah 4 tahun ya suspend ya. Gila, udah lama banget. Jadi saham Doit itu bukan ngajarin gue juga sih, tapi saham DA ini juga ngajarin gue. Jadi gue ambil hikmahnya semua. Bener, 2021 kan dia suspend sampai udah mau delisting sekarang. Jadi gua itu, teman gua yang bilang, kena suspend loh. Gua bilang, lu trading nggak sih. Nah ya udah, untung dia denger kata-kata gua. Kalau nggak modar cuy, modar tuh pasti mati dia. Makanya gua bilang, gua secara langsung nyelamatin dia. Makanya gua bilang gua tuh nggak ada ngajarin gua masalahnya gitu loh. Gua tuh sendiri semua atau tidak. Gue malah yang anehnya malah teman-teman gue trader nanyakin gue terus gitu loh. Jadi dude, I'm value investing man gitu. Karena mereka tahu gue tuh tipenya analisa, bukan pemain kan. Jadi mereka ngambil advantage dari gue juga gitu loh. Ya meskipun makanya gue asing ngomong, lu gak usah ngikutin gue bilang gitu. Dia ngikutin gue, ya udah, selamat dia gitu kan. Jadi hikmahnya apa dari sini? Gue level up, dia level. Jadi gue sendiri level up, makanya gue bisa sampai di posisi ini sekarang gitu loh. Jadi kayak dari sini gue belajar bahwasannya value trap itu, yang istilah beken sekarang itu lah, value trap itu bukan soal masalah, nggak melulu soal harga saham. Ini kekeliruan orang sih sebenarnya sih, sumpah ini kekeliruan orang dan kesesatan yang mesti gue clearkan sih. Value trap itu it's about business, not about fucking price. Oke, again, gue ulangin. Value trap itu bukan sekedar harga. Value trap itu adalah it's all about business. Lu mesti ngerti bisnisnya dulu gimana. Oke, it's not fucking price. Jadi semua orang tuh memikirkan harga. Fuck you man, harga gitu loh. Jadi, come on. Kalau gua nggak benar-benar into the value, gue mungkin udah kena sih, 100 juta gue hilang sih. Tapi karena gue value investor banget, dan gue tiap hari baca buku, guru terbaik gue adalah pengalaman gue sendiri, keputusan gue sendiri, otodidak gue sendiri, dan paling penting buku. Ini yang merubah gue semua. Jadi gue tuh nyaris. Jadi gue dari sana gue makin pede gitu loh. Gue bisa melewatin ini. Udah tahu caranya gimana melewati saham-saham seperti ini. Jadi pentingnya baca laporan keuangan, pentingnya punya knowledge di otak ini, isinya ilmu semua. Ya baca buku guys, intinya baca buku. Kalau boleh gue saranin guys ya, kalau mau nyari di sosmed atau apa, carilah hal-hal yang menambah ilmu, bukan merusak otak. Oke.
Carilah hal-hal yang bisa menambah pengetahuan, wawasan gitu loh. Coba cari tahu bisnis batu bara itu seperti apa, bisnis mobil itu seperti apa, cari tahu seperti itu. Sebenarnya cara medsos itu indah sebenarnya sih. Ya indah itu dalam arti kalian bisa dapat informasi banyak. Nggak kayak seperti dulu gitu loh, mesti manual ke perpustakaan, nyari buku dan sebagainya gitu. Jadi gue merasa sih sekarang sih lebih gampang. Ya, jadi bijak lah, lebih bijak dalam menggunakan media sosial, lebih bijak dalam menggunakan mencerna informasi juga gitu loh. Gue sampai hari ini aja gue nggak pernah menuntut orang untuk mendengarkan kata-kata gue juga sih. Bahkan gue tiap kali kok nge-live sama teman-teman di sini juga, nonton di sini ya, pagi malam kok datang live ya, gue selalu bilang kok, mereka nanya gue, nih Sam gimana bang, nih Sam gimana bang. Gue tuh nggak mau, gue malah bilang ya kalau menurut gue sih kayak gini sih, tapi jangan ikutin gue bilang gitu. Gue udah ngomong, karena gue tuh memang tipe orang nggak suka kasih orang rekomendasi saham, kecuali yang blue chip itu untuk pemula. Karena gue memang dulu awalnya juga dari blue chip semua gitu loh, belajar sendiri semua, cari tahu saham blue chip apa aja dan sebagainya gitu loh. Jadi otot gue tuh proaktif banget gitu. Jadi boleh bilang gue sampai level ini gue self learn semua, gue ngikutin langkah-langkahnya Pak Lo juga, Pak Warren Buffett juga. Jadi mereka tuh inspirasi gue banget. Maka kenapa gue bisa sampai di hari ini gitu loh, di sini bisa multi bagger berkali-kali di beberapa emiten juga ya. Yang terbaru adalah si Danau ini. Oke, jadi ya itu aja sih yang gue mau sharing buat kalian sih ya. Hikmahnya ya tetap terus belajar guys ya, tetap hati-hati, jangan terlalu ringan telinga juga lah ya. Jangan dengar rumor ini jangan juga, kalian mesti analisa sendiri-sendiri ya. Jadi kita tuh bener-bener belajar lah guys ya. Investasi itu gue ngerti, investasi itu nggak menyenangkan, bosenin cuy. Cuman kalau lu kayak gitu, itu udah bener caranya ya. Karena investasi yang bener itu adalah investasi yang bosenin. Oke, karena lu mesti menunggu gitu loh ya kan. Cuman kalau menyenangkan itu ya bisa ngobrol-ngobrol kayak gini lah ya. Oke teman-teman semua, jadi semoga bermanfaat ya video kali ini. Jadi lebih baik sharing aja sih malam ini. Nanti malam kita nge-live lagi kok ya. Oke, jadi semoga bermanfaat ya yang cerita Da ini. Jadi semoga ini jadi inspirasi buat teman-teman juga, biar nggak kejebak. Again, value is about price ya. Itu paling penting. Yang menyelamatkan gue di saham Daking ini adalah value over price. Oke. Kenapa? Ya business again ya. Value is about business. Oke. Sip. Jadi semoga bermanfaat, dan teman-teman kalau memang udah rugi di sini dan maaf kata dijebak orang di sini juga sama ya, gue cuma mau ngomong, atau FOMO ya, gue cuma mau ngomong guys, udah ambil hikmahnya udah ya. Mungkin teman-teman yang udah mungkin udah ada pensiun, udahlah, forget it. Jangan menjelek-jelekan bursa atau menjelek-jelekan saham, itu salah kalian sendiri sih ya. Kalau misalnya gue pun kemarin tuh gue kejebak di sini pun, gue mungkin bakal nyalain diri gue sendiri sih gitu loh. Kenapa gue bodoh banget, kenapa gue ringan telinga banget. Karena di sini semua keputusan, again keputusan gue gak bisa ngajarin juga, itu mesti kalian yang tentuin ya. Karena itu hal-hal yang gak bisa kita kontrol, cuman diri kalian yang bisa kontrol.